Yuk terpesona sama Yesus yuk. Jangan terpesona sama pemberiannya dan udah gitu kita salah lagi. Kita bilang itu berkat. Gak ada hubungannya loh sama materi. Itu hanya unsur kecil di bagian daripada sebuah rancangan Tuhan yang begitu besar. Kalau saya bisa tarik kesimpulan dari Kejadian sampai Wahyu, arti berkat yang sebenarnya adalah mengerti rancangan Tuhan untuk dikelola. Sepertinya sepanjang hidup orang percaya cuma mencari namanya berkat. Bahkan topik berkat menjadi topik paling hangat dan laris di khotbah dan seminar gereja. Namun ternyata arti sebenarnya dari berkat bukanlah selalu berbicara mengenai uang, promosi maupun materi. Bahkan berkat cenderung disandingkan dengan penderitaan dalam Alkitab. Maksudnya, menarik sekali di studio Good News hadir narasumber yang sudah tidak asing lagi, Evangelist Billy Lantang. Hari ini akan mengupas mengenai the real blessing, arti sesungguhnya dari berkat menurut konteks Alkitabiah. Penasaran kan akan penjabarannya? Jangan beranjak kemana-mana, tetap stay tune hanya di Good News program. Nah, mau tanya sama Billy tentang pelayanannya. Kalau kita mah udah tahu, tapi buat pemirsa di rumah itu ceritakan pelayanan kamu apa hari-hari ini? Saya sampai hari ini masih terlibat di Emmanuel Evangelistic Foundation. Di bawahnya itu ada toko buku, ada penerbitan, ada sekolah, dan juga kita membantu ratusan hamba Tuhan setiap bulannya di daerah-daerah. Dan itu yang kami sudah lakukan sepanjang 51 tahun. Dan 51 years. Tapi kamu sendiri emang udah belum. Saya waktu masuk generasi kedua. Ya, umur nggak beda-beda jauh dari situ karena waktu yayasan itu pertama kali dibentuk oleh keluarga kami, saya baru lahir. Wow. Jadi I've been in that foundation for 18 tahun. Hal-hal apa yang tadi kamu katakan bahwa ada banyak hal yang diluruskan? Misalnya kasih contoh 3 deh misalnya. Yang paling nomor satu sih yang selama ini yang kita paling sering dengar yang tadi sudah dikatakan juga adalah kata berkat. Blessing. Yes, kata berkat adalah kata yang paling hangat di telinga orang Kristen. Betul. Kemudian kita semua apapun yang kita sedang alami dan kita gumuli atau kita pelajari, semuanya harus dikaitkan dengan sistem kerajaan surga. Di dalam sistem kerajaan surga ini seperti apa arti daripada blessing? Ternyata setelah saya temukan dalam 3,5 tahun saya gumuli tentang kata ini, tidak ada satupun arti daripada blessing yaitu materi. Dan ini kan sudah melenceng jauh. Tidak ada satupun. Maksudnya Billy seperti kata-kata berkat di dalam Alkitab dalam bahasa aslinya itu konteksnya bukan materi. Sama sekali bukan materi. Wow. Konteksnya apa? Nah, di perjanjian lama itu ada kata keluarnya Barak dan Asher, di kata Ibrani. Di perjanjian baru itu namanya Makarios. Nah, kalau kita baca yang paling simpel sederhana lah kalau kita mau baca dengan konteks yang betul-betul kita bisa mengerti. Dan menjadi pertanyaan adalah ketika kita baca Matius 5, ketika Yesus berkhotbah di bukit, dia mengatakan bersukacitalah. Oke, kata bersukacitalah diambil dari kata Makarios. Diterjemahkan di dalam bahasa Inggris kalau kita buka Alkitab bahasa Inggris kita adalah kata blessed. Jadi harusnya dibaca diberkatilah atau bersukacitalah engkau. Tapi ketika dalam bahasa Indonesia berbahagialah ya. Bersukacitalah engkau ketika engkau sedang dianiaya. Berbahagialah ketika engkau sedang dianiaya. Ketika engkau sedang difitnah. Ketika engkau sedang dicela. Kan aneh. Kata berkat kok disandingkan dengan kata derita. Itu kan menjadi raise up a question. Betul, Dan yang ajarkan itu Yesus loh. Bukan saya loh, Yesus yang ngajarin. Ternyata usut punya usut. Di balik daripada itu semuanya. Yang menjadi inti atau arti esensi daripada kata berkat. Ketika kita sedang melewati masalah, dan pasti kita melewati masalah dan proses. Di ujung daripada itu semuanya bukan masalahnya yang diubahkan, tapi kita yang diubahkan. Jadi kalau gitu orang berdoa, Tuhan singkirkan aku dari masalah, atau singkirkan masalah, lalukan pencobaan itu bagaimana? Sah-sah aja. Tapi justru kalau kita mau lebih dewasa lagi, kita harusnya berdoanya begini. Tuhan terima kasih buat masalah ini. Saya tahu semuanya dalam kendali Tuhan. Tuhan mau singkirkan atau halau masalah ini, itu tergantung waktunya Tuhan. Tapi di sepanjang perjalanan ini Tuhan, di ujung daripada ini semuanya, bukan masalahnya diubahkan, tapi aku diubahkan Tuhan. Banyak orang Kristen ikut Tuhan, saya mau taat karena supaya saya diberikan ini. Sampai-sampai ketika kita memberikan perpuluhan, Tuhan bukakan tikap-tikap lagi supaya saya dikasih lagi nih Tuhan, dikembalikan lagi Tuhan. Malahan kita bilang Tuhan ini balikin ya Tuhan berkali-kali lipat. Saya nggak setuju ya sama statement kayak begitu. Karena kayak kita mancing-mancing Tuhan.
Kita kasih perpuluhan kita sebagai pancingan itu kan 10% ya, balikin ya berkali-kali lipat. Come on lah, kita ada di dalam sistem kerajaan yang kita sudah dipenuhi secara luar biasa. Betul. Jadi ketika kita memberi, action kita harus saya memberikan Tuhan kepada Tuhan titik tanpa kondisi. Saya mau taat untuk kebaikan saya tanpa kondisi. Akhirnya ketika itu masuk ke dalam gereja, hedonisme masuk ke dalam gereja, akhirnya orang tawar-menawar sama Tuhan. Makanya saya nggak heran ketika ada orang-orang yang saya udah jual Pak usaha saya nggak mau ke gereja lagi karena katanya gereja, saya akan dimultiplikasi Pak. Mana saya nggak dapat apa-apa. Saya bilang, Bu, gereja bukan gunung kawi Bu, Tuhan bukan dewa, come on gitu. Nah ini kan jadi meleset, distorsi, deviasi dan lain sebagainya. Jadi adanya pengajaran yang salah dan pengertian daripada kedagingan manusia, keserakan manusia yang masih overriding semua pengertian kehidupan kerohanian kita. Halo teman-teman sekalian, saya percaya bahwa video yang baru saja Anda saksikan sudah menjadi berkat buat Anda. Dan saya secara pribadi berharap bahwa setiap tayangan baik berupa Good News Program ataupun penjabaran firman Tuhan atau hal-hal lain yang Anda saksikan itu pasti akan menjadi berkat buat setiap kehidupan Anda. Dua hal yang saya ajak Anda, yang pertama, mari subscribe dalam channel Anugerah Ministries supaya setiap tayangan-tayangan baru ini akan Anda ketahui, ada gambar lonceng, jangan lupa untuk dipencet sekaligus supaya setiap tayangan baru Anda akan mendapatkan notifikasi. Kemudian yang kedua, Anda pun dapat menjadi berkat bersama dengan kami. Anda dapat klik di sebelah kiri saya sehingga Anda dapat berpartner bersama dengan kami. Setiap dukungan Anda ini akan memastikan bahwa kita pun akan tetap dapat menjadi instrumen dan menjadi berkat bersama Anda dengan Anda untuk melebarkan kerajaan surga. Terima kasih. Tuhan memberkati.